Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24. Judul perikopnya orang banyak mencari Yesus. Dua perikopnya sudah kita baca sebelumnya ya. Kita baca bersama-sama dengan ayat di Matius, Markus, Lukas. Kita akan baca perikop bawahnya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24. Judul perikop orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-murid juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Amin ya. Di sini perikop ini berjudul orang banyak mencari Yesus. Jadi orang-orang ini ya melihat Tuhan Yesus sebelumnya di tempat ini. Di sini dikatakan, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Jadi perikop ini menceritakan bahwa banyak orang yang pengen bertemu Tuhan Yesus, pengen merasakan mujizat dari Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi waktu itu sebelum Tuhan Yesus disalib ya, sebelum Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, banyak orang yang mencari Tuhan Yesus. Banyak orang yang telah mendengar mujizat Tuhan Yesus. Bahkan mereka
sampai benar-benar mencari Tuhan Yesus dengan meninggalkan daerahnya. Mereka dikatakan naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka mencari mujizat Tuhan Yesus. Mereka mencari berkat dari Tuhan Yesus. Mereka pastinya mau disembuhkan. Hal-hal yang diinginkan orang-orang dunia. Kita berdoa ya, bahwa kita mencari Tuhan Yesus bukan hanya karena mujizatnya, bukan karena berkatnya, tapi karena kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Kita benar-benar mau melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Kita benar-benar mau mengiring Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Kita benar-benar hati kita tuh melekat kepada Tuhan. Bahwa kita tahu bahwa makanan kita adalah melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan apapun yang menjadi tugas yang diembankan Tuhan kepada kita, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kan, yang benar-benar datang ke dunia karena kehendak Bapa. Yang Tuhan Yesus katakan sendiri bahwa makanannya adalah melakukan kehendak dari Tuhan dan melakukan apapun tugas yang diberikan kepada Dia. Kiranya kita tidak hanya seperti orang-orang yang ada di cerita ini ya, orang banyak mencari Yesus, tapi kita tahu kan beberapa saat kemudian Tuhan Yesus disalib oleh beberapa orang di antara mereka pastinya. Karena ada yang melarikan diri ya, pengikut Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kiranya kita mencari Tuhan Yesus bukan mencari berkatnya saja, bukan mencari mujizatnya saja, tapi benar-benar karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kita mau seperti rasul-rasul Tuhan Yesus, bahkan nyawa pun diberikan. Amin ya. Amin. Kiranya perikop yang singkat ini benar-benar mengajarkan kita. Kita tahu bahwa orang-orang ini beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian menyalibkan Tuhan Yesus. Menjadi contoh bagi kita bahwa kita harus sadar, kita harus benar-benar mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa berlaku adil karena apa? Karena Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, kehendaknya pasti baik, tapi Tuhan Yesus benar-benar berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita contoh. Jangan seperti orang-orang ini mencari mujizat ya tidak apa-apa, mencari berkat ya tidak apa-apa karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi contohlah rasul-rasul dari Tuhan Yesus yang benar-benar melakukan tugasnya. Karena apa? Karena tahu bahwa yang didapatkan mereka adalah surga. Seperti yang diceritakan Paulus. Yohanes, contohlah rasul-rasul tersebut. Yang nyawa pun rela diberikan karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Karena tahu bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Tuhan, yang dengan mata dan kepala mereka lihat sendiri bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke awan-awan. Amin ya. Cerita ini benar-benar mengajarkan kita. Jadilah seperti rasul-rasul Tuhan Yesus yang benar-benar mencontoh Tuhan Yesus, yang tidak hanya mendapatkan mujizat dan berkatnya, tapi benar-benar mau melewati apapun karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin ya. Lagu yang diambil dari doa Yabes. Kiranya di masa pandemi ini, di masa yang penuh kesulitan, Tuhan ubah jadi berkat. Tuhan ubah menjadi kasih karunia yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Contohlah Yabes. Dalam keadaan apapun mengingat Tuhan. Amin ya. Doa Yabes. Puji Tuhan. Amin.